Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang-orang yang saleh. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia termasuk orang-orang yang lurus. Namun ada satu kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, dan Tanu seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu hari, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Namun sebelum beliau pergi, beliau mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau beriman, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Namun Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, tak lama kemudian maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki maupun anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut sebagaimana yang termaksud dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus ketika mereka beriman? Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Meskipun azab telah menimpa kaum Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkan ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menahan beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus dilemparkan ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan tanpa mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari ketidaksabaran dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit dan lemah. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan, Allah berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk.
Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana dalam salah satu Al-Quran disebutkan, dan kami utus dia kepada 100.000 orang, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Setelah beliau kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Seperti yang telah tersebut di atas, mukjizat Nabi Yunus merupakan masih bisa bertahan hidup di dalam perut ikan paus ketika perjalanan laut yang dilanda badai besar. Mukjizat itu sekaligus teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Yunus telah meninggalkan umatnya untuk didakwai atas perintah Allah. Allah senantiasa memberikan suatu cobaan kepada manusia berupa kesulitan maupun rasa senang. Hanya orang yang beriman akan selalu berdoa kepada Allah ketika mendapatkan suatu kesulitan atau ujian yang menimpanya. Berdoa juga salah satu bentuk pengharapan hambanya kepada Allah. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan paus merupakan salah satu permohonan agar Allah mengabulkan segala permintaan dan dijauhkan dari kesulitan hidup. Doa Nabi Yunus merupakan doa yang mustajab. Hal ini pun diabadikan dalam ayat suci Al-Quran. Hampir setiap muslim selalu mengamalkan doa Nabi Yunus ketika mendapatkan suatu ujian. Doa Nabi Yunus dipanjatkan ketika ia berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus memanjatkan doa selama 40 hari secara terus-menerus dengan kesungguhan hatinya. Dengan segala kesungguhannya, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Allah pun mengabulkannya dan mengeluarkannya dari dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terlihat kagum dengan segala ciptaan Allah yang ada di dalam perut ikan, bahwa ikan pun semuanya bertasbih dan menyebut nama Allah. Selain itu, Nabi Yunus juga sadar atas segala kesalahannya sebagai utusan Allah yang telah melalaikan perintahnya, yang tidak bisa sabar menghadapi kaumnya sendiri. Kemudian Nabi Yunus langsung meminta ampun dan berdoa. Di balik doa Nabi Yunus di dalam perut ikan memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Ketika seseorang memanjatkan doa ini, doa Nabi Yunus merupakan salah satu bentuk pengakuan kepada Allah dan kezaliman yang pernah dilakukannya, sekaligus mengakui atas maha kuasa Allah. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam doa Nabi Yunus ada 3 keutamaan atau keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pengakuan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang agung dan esa. Kedua, pengakuan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, permohonan pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa manfaat dari doa Nabi Yunus tersebut ialah, yang pertama, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus memanjatkan doa ini ketika berada di dalam perut ikan paus. Beliau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dikeluarkan dari perut paus. Yang kedua, mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Setiap muslim pasti bermimpi meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Salah satunya yaitu dengan mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga, dimudahkan dari kesulitan. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan seseorang. Doa Nabi Yunus sering diamalkan oleh beberapa kalangan para ulama. Banyak ulama yang membacanya seperti Nabi Yunus, yaitu 40 kali setelah sholat subuh tanpa putus. Namun ada juga ulama yang membaca doa Nabi Yunus setiap hari sebanyak 1000 kali sebagai bentuk permohonan pengampunan dosa. Berdasarkan riwayat Al-Hakim yang disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas membaca doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali ketika sakit, kemudian meninggal, maka saat meninggal tersebut pahalanya seperti mati syahid.